bertemu lagi dengan Ibu Fitria Ros. Hari ini, Ibu akan mengajarkan materi IPS kelas 5, tema 6, subtema 1, yaitu interaksi manusia dengan lingkungan. Namun, sebelum kalian belajar, jangan lupa kalian berdoa terlebih dahulu ya. Oke, kita lihat pengaruh interaksi manusia dengan lingkungan alam itu apa ya? Nah, masih ingatkah kalian dengan interaksi? Interaksi adalah suatu kegiatan yang terjadi antara dua objek dan saling mempengaruhi satu sama lain. Manusia pasti berinteraksi dengan alam. Interaksi manusia dengan alam atau lingkungan itu terjadi secara alami. Jadi, antara manusia dengan alam itu, interaksinya tidak bisa dipaksakan dan tidak bisa dijadwalkan. Pasti setiap hari manusia akan berinteraksi dengan alam karena kita hidup di alam. Nah, contoh lingkungan alam yang memengaruhi aktivitas manusia. Pertama, lingkungan yang subur dan curah hujan yang tinggi pasti mempengaruhi aktivitas manusia untuk bercocok tanam. Hasil, tanaman akan cepat tumbuh dan hasilnya pasti akan bagus. Begitu pula, lingkungan yang tandus dan curah hujan yang rendah memengaruhi suburnya tumbuhan. Nah, jadi saat musim hujan tinggi dan tanahnya itu subur, pasti dijadikan bahan pertanian itu banyak, seperti menanam padi atau menanam buah, sayur, dan sebagainya. Nah, tapi kalau misalnya lingkungan yang itu tandus dan curah hujannya itu rendah, otomatis tidak ada yang bisa ditanam di tanah tersebut. Jadinya, kalian tidak bisa mendapatkan apa-apa. Lanjut, contoh aktivitas manusia yang mempengaruhi lingkungan alam. Manusia itu sering mengalihfungsikan lahan pertanian menjadi daerah permukiman anak-anak. Dan hal ini mengakibatkan berkurangnya lahan untuk pertanian, sedangkan makin banyaknya lahan untuk permukiman warga, sehingga suatu daerah itu semakin banyak aja penduduknya. Contohnya ini, ya kan? Sekarang di tengah sawah, di pinggir sawah, itu bukan hanya bentangan sawah, tetapi bentangan perumahan warga, permukiman warga, yang tadinya sawah sudah dialihfungsikan menjadi perumahan. Nah, kalau kalian lihat nih, ini adalah penampakan perumahan yang ada di tengah-tengah sawah. Coba kalian bayangkan, betapa sangat mempengaruhinya aktivitas manusia itu terhadap lingkungan alam. Kalau kalian banyak bangun rumah di alam terbuka seperti sawah tersebut, otomatis air tidak akan jalan, ya kan? Ikan-ikan yang ada di dekat sungai itu akan mati, ya kan? Dan kalian akan mempengaruhi lingkungan alam. Nah, sekarang ada pengaruh interaksi manusia terhadap pembangunan. Yang pertama ada pengaruh positifnya, yaitu meningkatkan lapangan pekerjaan penduduk sekitar. Ya, betul. Karena ada pembangunan rumah misalnya, jadinya kan rakyat sekitar kan bisa tuh pekerjaan, jadi kuli bangunannya atau jual makanannya, itu kan jadi ladang penghasilan juga untuk penduduk sekitar. Lalu meningkatkan pembangunan daerah seperti dibangunnya akses jalan raya. Jadi kalau ada pembangunan di sekitar daerah kita, itu pasti akan ada fasilitas-fasilitas yang dibangun, misalnya jalan raya atau mungkin jalan tol dan lain sebagainya. Lalu pendapatan penduduk yang di sekitar itu atau penduduk lain itu pasti akan meningkat. Mengapa? Karena di situ perputaran uangnya juga pasti banyak anak-anak. Dan yang keempat, dibangunnya sarana dan prasarana. Jadi sebenarnya sih dampak positifnya itu besar sekali ya yang ini ya. Karena kalau misalnya ada perumahan, itu pasti ya kan ada tempat istirahat, tempat kesehatannya sendiri, ada tempat swalayannya sendiri. Jadi banyak ruang-ruang publik
yang dibangun, dan itu dampak positifnya untuk warga sekitar adalah semakin sejahteranya rakyat. Namun dampak negatifnya adalah berkurangnya nih keanekaragaman hayati. Contohnya, jika sebuah lahan hanya ditanami satu hayati aja, misalnya kelapa sawit aja, maka yang lain itu akan dimusnahkan, kayak gitu ya. Lalu berkurangnya habitat hewan dan tumbuhan penghuni hutan. Jadi karena lahannya itu dipakai untuk perumahan, dibangun apa, ya hewan-hewan yang ada di dalam hutan itu jadi tidak punya habitat, tidak punya rumah. Akhirnya bisa mengganggu hewan-hewan di hutan. Lalu berkurangnya sumber daya air. Karena sudah banyak nih perumahan yang di tengah sawah atau di tengah hutan. Akhirnya air yang ada di sawah, air yang ada di hutan habis diambil oleh warga untuk keperluan mandi, untuk keperluan mencuci, dan lama-kelamaan sumber daya air kita juga bisa habis. Nah, anak-anak, materinya sudah selesai. Waktunya kalian untuk latihan. Coba kalian perhatikan ya. Soalnya kalian tulis dan jawab lalu dikirimkan ke classroom. Tuliskan contoh interaksi manusia dengan alam di sekitar aliran sungai. Yang kedua, tuliskan 2 dampak positif dari lingkungan yang menjadi area tambak ikan. Nah, kalau kalian rumahnya dekat dengan tambak ikan, dampak positifnya kira-kira apa ya untuk lingkungannya? Lalu yang ketiga, apa akibatnya jika nelayan menggunakan ukat harimau untuk menangkap ikan di laut? Nah, interaksi manusia ini terhadap alam itu sangat merugikan. Menurut kalian, apa sih akibatnya jika nelayan menggunakan ukat harimau? Dan yang keempat, tuliskan dampak negatif jika pantai dijadikan objek wisata. Interaksi manusia dengan alam, khususnya di pantai, itu memang ada dampak negatif dan ada dampak positifnya. Tapi, apa sih menurut kalian dampak negatifnya? Kalian silahkan kerjakan soal ini ya. Nah, latihan 4.2-nya adalah kalian bisa perhatikan gambar berikut ini. Buatlah tabel seperti contoh. Nah, tuliskan dampak positif dan negatif dari gambar nelayan menangkap ikan dengan jala. Ini dengan jala ya, bukan dengan ukat harimau. Jadi kalian tulis dampak positifnya apa, dampak negatifnya apa kalau kalian memancing dengan jala di laut. Oke, sudah selesai materinya anak-anak. Terima kasih sudah menonton. Mudah-mudahan ilmu yang didapat hari ini bisa bermanfaat. Kita ucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Jangan lupa anak-anak yang belum subscribe di subscribe, yang belum di like, klik tombol like-nya dan di share ke teman-teman kalian supaya teman-teman kalian juga bisa pintar. Terima kasih.